Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat eksponen. Nah pada video kali ini kita akan melanjutkan ke materi yaitu fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Nah yang pertama itu kita bahas mengenai fungsi pertumbuhan eksponensial. Nah, fungsi pertumbuhan penduduk dan bunga majemuk merupakan contoh bentuk fungsi pertumbuhan eksponen. Nah, secara umum, fungsi pertumbuhan eksponensial ini dapat ditulis sebagai Y sama dengan K dikalikan A pangkat X, di mana A sama dengan 1 ditambah R, di mana A lebih dari 1. Kemudian R sama dengan laju pertumbuhan per selang waktu T, dan X sama dengan T kecil per T besar. Untuk T besar itu sama dengan periode laju pertumbuhan. Nah, untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut ya, yaitu jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2018 itu ada sekitar 3 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk itu sekitar 2%. Nah, ditanyakan ada dua ya. Yang A yaitu tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk suatu daerah dan tentukan perkiraan penduduk daerah tersebut pada tahun 2023. Nah, yang pertama ini penyelesaiannya adalah kita tulis dulu bentuk umum pertumbuhan eksponensial, yaitu Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Nah, diketahui jumlah penduduknya pada tahun 2018 itu atau K adalah 3 juta jiwa. Dan laju pertumbuhannya itu sebesar 2% per tahun. Kita sebut sebagai R. Nah, ubah ke desimal menjadi 0,02 per tahun. Lalu kita cari A-nya. Nah, A-nya itu adalah 1 ditambah R. 1 ditambah 0,02 menjadi 1,02. Jadi jumlah penduduk suatu daerah bisa dimodelkan sebagai Y sama dengan 3 dikalikan 1,02 pangkat X. Oke, yang B, untuk mencari berapa kira-kira jumlah penduduk daerah pada tahun 2023, itu kita harus mencari X. Karena kita sudah menemukan modelnya yaitu Y sama dengan 3 dikalikan 1,02 pangkat X. Nah, X ini bisa dicari yaitu dengan mencari selisih tahun yang ditanyakan dengan tahun yang diketahui yaitu 2023 dikurangi 2018 sama dengan 5. Nah, nilai 5 ini tinggal kita substitusikan ke model yang telah diketahui yaitu 3 dikalikan 1,02 pangkat 5 menjadi 3,312. Jadi jumlah penduduk daerah tersebut pada tahun 2023 itu ada sekitar 3,312 juta jiwa. Oke, lanjut ke peluruhan. Penyusutan atau depresiasi nilai jual barang dan peluruhan zat radioaktif merupakan contoh bentuk fungsi peluruhan eksponensial. Nah, secara umum bentuk fungsi peluruhan eksponensial ini sama dengan bentuk fungsi pertumbuhan eksponensial yaitu Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Namun yang membedakan adalah nilai A-nya, di mana A-nya ini adalah 1 dikurangi R. Dengan A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dengan R yaitu laju pertumbuhan per selang waktu T, dan X sama dengan T kecil per T besar untuk T sama dengan periode laju pertumbuhan. Nah, untuk peluruhan zat radioaktif dapat dimodelkan sebagai berikut, yaitu M sama dengan M0 dikali 1 per 2 pangkat N, atau A sama dengan A0 dikali 1 per 2 pangkat N. Nah, di mana M0-nya adalah massa awal, A0 adalah aktivitas awal, dan N sama dengan T kecil per T besar, di mana T kecil itu adalah selang waktu, dan T besar adalah waktu paruh. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu sebuah industri rumah tangga pada tahun 2018 membeli mesin produksi sebesar 100 juta rupiah. Nah, jika harga mesin mengalami penurunan 2% setiap tahun, berapa nilai jual mesin pada tahun 2022? Nah, diketahui harga awal itu K ya, sama dengan 100 juta rupiah.
Nah, nilai R-nya itu adalah sama dengan 2% setiap tahun atau 0,02 per tahun. Lalu setelah diketahui K dan diketahui R, kita cari A. Nah, A-nya ini adalah 1 dikurangi R, sama dengan 1 dikurangi 0,02, sama dengan 0,98. Nah, setelah mengetahui K, R, dan A, kita bisa mencari modelnya, yaitu Y sama dengan 100 juta dikali 0,98 pangkat X. Nah, untuk mencari nilai jual mesin pada tahun 2022, kita harus mencari tahu nilai X-nya berapa. Nah, nilai X-nya ini dapat dicari yaitu dengan mencari selisih 2022 dan 2018, yaitu 4. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai 4 ini ke model yang sudah diketahui, yaitu 100 juta dikalikan 0,98 dipangkatkan 4 menjadi 92.236.816. Jadi nilai jual mesin pada tahun 2022 adalah 92.236.816 rupiah. Oke, ke contoh soal yang kedua. Seorang pasien menggunakan ionin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paruh I131 adalah 6 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mcl. Berapa banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Nah, diketahui A0-nya itu adalah 24 mcl. Nah, T besarnya diketahui 6 hari. Nah, T itu adalah waktu paruh ya. Jadi, T besarnya itu adalah 6 hari. Dan T kecil itu adalah 30 hari. Nah, kita selanjutnya akan mencari N. N-nya itu adalah T kecil per T besar. Itu T kecilnya adalah 30 dan T besarnya adalah 6, sehingga N-nya menjadi 5. Nah, untuk mengetahui berapa banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari, kita gunakan rumus A, di mana A0 adalah 24, dan kemudian N-nya itu adalah 5. Nah, tinggal substitusikan nilai A0 dan N-nya, yaitu A sama dengan 24 dikali setengah pangkat 5. Nah, menjadi 0,75 mcl. Jadi banyak I131 yang tertinggal, ini harusnya tertinggal ya, bukan tertinggi ya. Yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari adalah 0,75 mcl. Oke, setelah kita membahas tentang tadi fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X, di mana A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama itu adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama itu adalah buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Lalu yang B, letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah A pada bidang kartesius dan hubungkan dua titik yang berdekatan dengan kurva mulus. Nah, adapun sifat-sifat grafik eksponen, yaitu yang pertama definit positif. Ini harusnya definit ya, karena kurva terletak di atas sumbu X. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,1. Lalu mempunyai asimtot datar di sumbu X. Nah, jika A lebih dari 1, maka grafik itu monoton naik. Nah, jika A lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu grafiknya monoton turun ya. Ini adalah contoh grafik monoton naik, dan ini merupakan contoh grafik monoton turun. Lalu yang terakhir adalah grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih dari 1 diperoleh grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x, yaitu A lebih dari 0 dan kurang dari 1 dengan cara mencerminkan atau merefleksikan sumbu Y dan sebaliknya.
Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama yaitu gambarlah grafik dari fx sama dengan 3 pangkat x dan gx sama dengan 3 pangkat x kurang 5 dalam satu gambar, kemudian tentukan hubungannya. Nah, langkah pertama tadi adalah kita menentukan titik-titiknya dan mencari hubungan titik-titiknya. Nah, untuk nilai X-nya ini kita ambil dari negatif 3 sampai 3 ya. Ini kalian bebas mau cari dari yang mana saja. Semakin banyak, semakin bagus. Namun kalau kalian mau cari dari negatif 3 itu tetap boleh ya. Kemudian kalian substitusikan nilai X ini ke Fx dan ke Gx. Nah, untuk Fx ini adalah hasilnya setelah disubstitusikan. Lalu untuk Gx ini hasilnya setelah disubstitusikan. Kemudian kalian hubungkan titik-titik yang telah diketahui, lalu gambar grafik mulusnya. Nah, sebagai berikut. Nah, kita ambil untuk Fx sama dengan 3 pangkat X ya. Itu yang pertama adalah min 3,1 pangkat 27. Ingat titik itu selalu X, Y. Nah, di sini titiknya ya. Lanjut lagi ke negatif 2, lalu ke negatif 1, hingga nanti sampai di X sama dengan 3. Itu titiknya di sini. Begitu juga dengan grafik GX. Ya. Ini adalah grafiknya. Nah, coba kalian perhatikan antara grafik Fx dengan Gx. Itu hubungannya adalah grafik fungsi eksponen Gx sama dengan 3x kurang 5 merupakan bayangan grafik fungsi eksponen Fx sama dengan 3 pangkat x oleh transformasi translasi 0, 0, min 5. Nah, lihat di sini grafik Fx itu bergeser sebanyak 5 langkah atau 5 titik ke bawah. Nah, ini dapat dikatakan juga yaitu transformasi translasi oleh 0, negatif 5. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua. Yaitu gambarlah grafik dari Fx sama dengan 2 pangkat X dan Gx sama dengan 3 pangkat X ditambah 2 dalam satu gambar, kemudian tentukan hubungannya. Nah, caranya sama yang seperti tadi ya, yaitu cari dulu titik-titiknya. Nah, di sini kita pakai negatif 5 sampai 3 untuk X-nya ya. Ini lagi-lagi kalian boleh pakai nilai titik yang berapa saja. Semakin banyak, semakin jelas bentuk grafiknya. Kemudian kalian cari nilai Fx dan Gx-nya dengan cara mensubstitusi nilai X yang sudah kalian buat. Nah, kemudian kalian tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah diketahui. Ingat titik itu adalah X, Y. Jadi untuk Fx ini titik yang pertama adalah negatif 5,1/32, titik yang kedua negatif 4,1/16, dan seterusnya. Begitu juga dengan Gx, sehingga didapatkan gambar sebagai berikut. Yang di atas ini merupakan grafik Gx sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Dan di bawah ini adalah grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalian hubungkan titik-titiknya hingga nanti mendapatkan gambar grafik seperti ini ya. Nah, setelah kalian mendapatkan gambar seperti ini, kalian tinggal cari hubungannya. Nah, grafik fungsi eksponen Gx sama dengan 2x ditambah 2 pangkat X ditambah 2 itu merupakan bayangan grafik fungsi eksponen dari Fx sama dengan 2 pangkat X oleh transformasi negatif 2,0. Nah, jadi untuk bentuk fungsi berikut ini, itu grafiknya itu bergeser, anggapannya Fx-nya adalah grafik induk ya, dan Gx-nya adalah grafik bayangannya. Jadi Gx ini bergeser sebanyak 2 langkah ke kiri, atau 2 titik ke kiri dari grafik Fx. Atau kita sebut
kita bisa sebut sebagai transformasi translasi negatif 2,0. Seperti itu ya. Karena di sini terlihat bahwa dia bergeser pada sumbu X. Nah, begitu. Semoga kalian paham bagaimana cara menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya mengandung suatu peubah. Penyelesaian persamaan eksponen bergantung pada bentuk persamaan eksponen itu. Nah, yang pertama itu adalah persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan 0. Yang kedua, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A pangkat fx dan sama dengan A pangkat p dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx adalah sama dengan p. Lalu yang ketiga, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx dan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan gx. Lalu yang keempat yaitu persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kemudian B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka nilai fx itu sama dengan 0. Ya. Lalu lanjut, persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx itu ada 4 kemungkinan, yaitu fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0 dengan fx dan gx positif, dan hx sama dengan negatif 1. Untuk fx dan gx keduanya ganjil, atau fx dan gx keduanya genap. Lalu yang terakhir adalah persamaan eksponen berbentuk A dikalikan A pangkat fx kuadrat ditambah B dikalikan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jika A dikalikan A pangkat fx kuadrat ditambah B dikalikan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kemudian A, B, C itu adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen tersebut menjadi persamaan kuadrat. Ini harusnya AY kuadrat ya. AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan Y sama dengan A pangkat fx. Ingat lagi sekali ini adalah AY kuadrat ya. Oke, lanjut ke contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, penyelesaian ini cukup mudah. Itu kita bergantung pada persamaan yang tadi ya. Nah, ini 7 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 1. Nah, kita ambil pangkatnya ya, yaitu 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini sesuai dengan bentuk yang pertama tadi ya. Setelah itu kita hitung mendapatkan nilai x sama dengan 3/2. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat 5x kurang 8 sama dengan 9. Kita gunakan juga bentuk-bentuk persamaan yang tadi. Ini bentuk persamaan yang kedua ya, yaitu 3 pangkat 5x kurang 8 sama dengan 9. Nah, kita samakan dulu ya bilangan pokoknya. Kita tahu bahwa 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka kita tulis kembali bentuk 9 ini ke bentuk 3 pangkat 2, sehingga didapatkan 3 pangkat 5x kurang 8 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal cari, yaitu pangkat-pangkatnya saja, yaitu 5x kurang 8 sama dengan 2. Didapatkan x sama dengan 2.
Contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X tambah 2 sama dengan akar 25 pangkat 2X kurang 3. Nah, ini dia ya. Nah, yang pertama itu kita mengubah angka 25 dalam akar ini ke bentuk 5 pangkat 2. Karena di sini bentuk pokoknya adalah 5, maka kita harus juga mengubah bentuk 25 ini menjadi bentuk bilangan pokoknya itu adalah 5. Nah, kita ketahui bahwa 25 ini adalah 5 pangkat 2. Sehingga kita tulis kembali bentuk 25 ini ke bentuk 5 pangkat 2. Nah, pada slide itu kita tulis sebagai berikut ya. Nah, kemudian kalian perlu mengingat lagi bagaimana mengubah bentuk dari bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan. Nah, karena di sini akar kuadrat, maka bentuknya menjadi 4x, maka bentuknya menjadi 5 pangkat 4x kurang 6 per 2. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Nah, kita akan mendapatkan hasil X sama dengan 5 ya. Setelah menghitung semuanya. Mari kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 3 pangkat 3x min 9. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Karena bentuk pangkatnya sama, kita gunakan penyelesaian ini. Yaitu langsung ambil pangkatnya, yaitu 3x min 9 sama dengan 0. Maka kalian akan mendapatkan nilai X sama dengan 3. Oke, lanjut yang kelima yaitu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X kuadrat min 4X tambah 3 pangkat X tambah 5 sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 pangkat 3X min 1. Nah, ini bilangan pokoknya yang sama ya, yaitu A-nya yang sama. Maka kita gunakan penyelesaian sebagai berikut. Nah, kita misalkan dulu X kuadrat min 4X tambah 3 ini sebagai HX, kemudian X tambah 5 ini sebagai Fx, dan 3X min 1 sama dengan Gx. Ingat, untuk persamaan ini tuh ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama itu adalah, ada 4 kemungkinan maksudnya, ada 4 kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Kalian tinggal mencari X dari persamaan Fx dan Gx. Itu maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Kemudian yang B yaitu HX sama dengan 1. Nah, diketahui HX itu adalah X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 1. Nah, kemudian setelah dioperasikan ini agar persamaannya sama dengan 0, itu menjadi X kuadrat min 4X tambah 2. Nah, ingat kembali dalam mencari akar untuk persamaan ini itu menggunakan rumus ABC ya, yaitu min B plus minus B kuadrat min 4AC. Itu mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu X1-nya sama dengan 2 tambah akar 2, dan X2-nya sama dengan 2 kurang akar 2. Lalu kemungkinan yang ketiga yaitu adalah HX sama dengan 0. Kita tinggal cari akar dari X kuadrat kurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Didapatkan bahwa akar-akarnya itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Oke, lanjut ke kemungkinan. Nah, untuk X sama dengan 1 itu diperoleh bahwa Fx sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan ini lebih dari 0. Kemudian Gx sama dengan 3 kali 1 dikurangi 1 yaitu 2. Juga lebih daripada 0. Nah, karena Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0, maka X adalah X sama dengan 1 merupakan suatu penyelesaian. Begitu juga untuk X sama dengan 3. Caranya sama ya, mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke Fx dan Gx. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, karena Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan, karena Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0, maka X sama dengan 3 merupakan suatu penyelesaian. Lanjut ke kemungkinan yang keempat, yaitu Hx sama dengan negatif 1. Oke, caranya sama kayak tadi ya.
Kalian tinggal substitusikan nilai hx-nya berapa, lalu cari akar-akarnya, didapatkan nilai x sama dengan 2. Kemudian substitusikan nilai x sama dengan 2 ini ke fx dan gx. Maka didapat nilai fx-nya adalah 7 dan nilai gx-nya adalah 5. Dan nilai fx dan gx ini sama-sama ganjil ya. 7 dan 5 itu adalah ganjil. Karena fx dan gx itu bernilai ganjil, maka x sama dengan 2 merupakan suatu penyelesaian. Nah, dari perhitungan kemungkinan A, B, C, dan D, nah dapat diperoleh suatu himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 2 kurang akar 2, 1, 2, 3, dan 2 ditambah 2 akar 2. Contoh soal yang ke-6. Yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x kurang 18 dikalikan 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan yang ke-6 ya. Nah, dari soal itu kita misalkan 2 pangkat x ini sebagai y. Nah, yang ini kan 2 pangkat 2x nih, itu kita bisa rubah bentuknya menjadi 2x pangkat 2. Ingat lagi sifat-sifat eksponen ya. Nah, ini dapat ditulis menjadi y kuadrat kurang 18y tambah 32. Ganti semua 2x ini menjadi y. Nah, setelah dapat persamaan ini, maka kalian cari akarnya sehingga dapatkan hasil yaitu y sama dengan 2 atau y sama dengan 16. Nah, kemudian untuk y sama dengan 2, ini kita substitusikan ke bentuk 2 pangkat x. Karena tadi kan dimisalkan yaitu 2x-nya sama dengan y ya. Jadi nilai y ini kita substitusikan ke bentuk 2 pangkat x sehingga didapatkan hasil x sama dengan 1. Lalu untuk y sama dengan 16. Ini kita juga substitusikan ya ke 2 pangkat x sama dengan y. Maka kita dapatkan hasil x sama dengan 4. Ingat bahwa 16 ini merupakan 2 pangkat 4. Nah, sehingga dapatkan hasil yaitu x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen dapat diselesaikan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun sebagai berikut. Nah, sifat fungsi monoton naik jika A lebih dari 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx lebih dari sama dengan gx. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx kurang dari sama dengan gx. Yang kedua, sifat fungsi eksponen monoton turun. Untuk A lebih dari 0, kurang dari 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx kurang dari sama dengan gx. Nah, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka nilai fx itu akan lebih dari sama dengan gx. Nah, untuk sifat yang kedua ini, tandanya terbalik ya. Perhatikan tandanya. Kalau yang A ini lebih besar, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka nilai fx itu adalah kurang dari gx. Begitu juga untuk yang B ya, jadi tandanya itu berkebalikan. Lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. Yang A itu adalah 9x lebih dari 729. Nah, ingat 729 itu adalah 3 pangkat 6. Dan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi nanti setelah kalian hitung itu akan mendapatkan hasil x lebih dari 3. Maka penyelesaiannya adalah x lebih dari 3. Nah, yang kedua itu adalah 3 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x kurang 1. Nah, ingat bahwa 9 itu dapat ditulis sebagai 3 kuadrat. Nah, jadi kita tulis kembali nilai 9 ini ke bentuk 3 kuadrat agar bisa dihitung ya. Nah, setelah itu kalian setelah bilangan pokoknya sama, kalian tinggal
menghitung pangkatnya saja. Menjadi 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4x kurang 2. Itu mendapatkan hasil negatif x kurang dari sama dengan negatif 4. Untuk mendapatkan bentuk x, maka kita kalikan ini dengan negatif 1. Karena kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini kalau A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 ya. Ingat, nanti tandanya terbalik. Yang pertama, itu adalah 1/8 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4x kurang 5. Nah, kita rubah bentuk 1/8 ini menjadi 1/2 pangkat 3. Dan juga pangkat 1/4 ini kita rubah menjadi bentuknya 1/2 pangkat 2. Maka nanti akan dapatkan hasil yaitu 1/2 pangkat 9x tambah 6 dan 1/2 pangkat 8x kurang 10. Nah, untuk mencari nilai fx-nya itu ingat karena ini A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu nilai fx-nya akan berubah tanda menjadi lebih dari. Karena tadi kurang dari ya. Maka akan dapatkan hasil yaitu x lebih dari sama dengan negatif 16. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x untuk x lebih dari sama dengan 16. Negatif 16. Lanjut ke yang B. Ini secara umum caranya sama seperti yang A, namun karena di sini tandanya lebih dari, karena nilai A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka untuk nilai fx-nya itu tandanya berubah. Ya, seperti ini. Dan untuk mencari himpunan penyelesaiannya, itu kalian gunakan garis bilangan. Ingat kembali pelajaran dalam mencari nilai pertidaksamaan ya. Itu kalian gunakan garis bilangan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Lanjut ke yang terakhir. Yaitu ada yang A adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x kurang 6 dikalikan 5 pangkat x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kita misalkan dulu 5x itu sama dengan P. Jadi kan tadi ada bentuknya 5 pangkat 2x tuh. Itu kita rubah dulu menjadi bentuknya 5x kalikan dipangkatkan 2. Ingat sifat-sifat eksponen ya. Nah, kemudian kalian tinggal menulis kembali seluruh bentuk 5x dengan P. Itu menjadi P kuadrat kurang 6P tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalian cari akarnya. Nah, untuk mencari akarnya, itu kalian menggunakan garis bilangan. Itu akan mendapatkan hasil yaitu P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 5. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai P-nya, itu kalian substitusikan kembali ke permisalan yang tadi, yaitu 5 pangkat X sama dengan P. Karena substitusi nilai P-nya, nah kalian akan mendapatkan untuk P kurang dari sama dengan 1 itu adalah X kurang dari sama dengan 0, dan untuk P lebih dari sama dengan 5 itu akan mendapatkan nilai X lebih dari sama dengan 1. Ya, seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X kurang dari sama dengan 0, atau X kurang atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, yang B ini caranya kurang lebih sama seperti tadi ya. Kalian memisalkan bentuk yang memungkinkan itu ke P. Nah, kalian tinggal cari akar-akarnya. Kemudian kalian buat garis bilangannya untuk mendapatkan nilai P-nya. Nah, setelah kalian dapat hasil nilai X-nya, yaitu dengan mencari untuk nilai P sekian dan P sekian ini, itu nanti kalian akan mendapatkan hasil yaitu X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan negatif 1.
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, karena ini bentuknya tadi seperti ini, yaitu P lebih dari sama dengan 1/9 kurang, dan P kurang dari sama dengan 3, itu nanti bentuk himpunan penyelesaiannya adalah X untuk X kurang dari sama dengan 2, dan X lebih dari sama dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi ulangi lagi, untuk himpunan penyelesaiannya itu menjadi X untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 2. Ya, begitulah bentuk himpunan penyelesaiannya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bentuk himpunan penyelesaiannya, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, sekian untuk video kali ini. Ibu harap kalian semua mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada room kelas nanti. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.